Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah mempelajari berbagai tool AI yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menyusun draft publikasi sehingga draft publikasi kita menjadi lebih optimal dan lebih berkualitas. Dengan AI tersebut kita juga dapat mempersingkat waktu untuk menyusun draft publikasi. Karena dengan berbagai AI yang sudah saya jelaskan tersebut, kita bisa mempersingkat waktu hingga mungkin 10 kali lebih cepat dalam menyusun naskah ilmiah bila dibandingkan dengan cara yang konvensional. Di video selanjutnya saya ingin menjelaskan berbagai tool AI yang juga bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan systematic literature review. Seperti yang kita ketahui, systematic literature review sekarang lagi naik daun. Sebetulnya metode ini sudah lama, namun di akhir-akhir ini sepertinya lebih meningkat. Dan kenapa kok bisa lebih meningkat? Karena dengan systematic literature review kita tidak perlu ke lapang, kita tidak perlu ke laboratorium, kita cukup di depan laptop, tidak membutuhkan biaya yang mahal, kita bisa menghasilkan naskah publikasi yang dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus. Metodenya sebetulnya sangat sederhana. Semua orang bisa melakukan, bahkan dosen pemula juga bisa melakukan, mahasiswa juga bisa melakukan. Namun dengan penelitian yang sederhana tersebut kita bisa menghasilkan publikasi yang juga mudah dipublikasikan di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Nah, namun sebelum saya menjelaskan tool-tool AI yang bisa membantu kita melakukan SLR, tentunya sebaiknya kita mengulas kembali terlebih dahulu. SLR itu apa? Dan tahapan atau langkah utama yang harus muncul di setiap SLR itu apa saja? Kenapa kok saya ingin mengulas kembali langkah-langkah utama dalam SLR? Karena ketika saya membaca naskah-naskah SLR, ternyata ada beberapa author, dan bukan hanya sedikit ya, ada banyak author yang menghilangkan satu hingga dua langkah utama di SLR di paper dia. Padahal 1-2 langkah tersebut utama yang harus selalu muncul. Dan kalau kita cita-citanya adalah mempublikasikan naskah SLR di jurnal yang bereputasi sangat tinggi, di publisher raksasa misalkan Elsevier, Springer, maka 7 langkah utama ini harus muncul terus ya. Kalau kita menghilangkan 1 atau 2 langkah tersebut, bisa sih publish di Scopus. Namun Scopusnya bukan dari publisher yang besar, yang raksasa. Begitu. Oke, langsung saja kita ulas kembali apa sih yang disebut systematic literature review atau SLR. SLR secara sederhana adalah metode penelitian yang komprehensif serta terstruktur yang melibatkan identifikasi, evaluasi, hingga sintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber literatur. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik yang tujuannya adalah menyediakan tinjauan objektif serta menyeluruh tentang topik yang diteliti. Ini merupakan 5 kriteria yang harus terpenuhi dalam paper-paper SLR. Yang secara sederhana bisa kita katakan SLR itu ya metode penelitian yang di sini metodenya sistematis, bukan seperti review biasa. Nah, karena sistematis, maka langkah-langkahnya sudah harus diketahui, ditentukan, dan harus transparan. Oke, langsung saja kita bahas 7 tahapan utama yang harus muncul di setiap SLR. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu berkaitan dengan tujuan kita melakukan SLR. Nah, ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian, pastikan pertanyaan penelitian atau tujuan SLR yang akan kita lakukan itu memiliki kebaruan, sehingga kita coba buka-buka dahulu di Google Scholar atau di tool AI ya, bagaimana perkembangan SLR di bidang kita. Jangan sampai kita merancang SLR di bidang kita dan ternyata setelah selesai kita melakukan SLR, setelah dicek di Google ternyata sudah ada SLR tentang hal tersebut. Ya, kalau sudah ada yang melakukan SLR yang sama, ya kita kesulitan nanti menyampaikan novelty atau kebaruan di bagian pendahuluan di paper kita. Kemudian kita ketika membuat pertanyaan penelitian itu seharusnya menggunakan kerangka kerja tertentu, tidak boleh asal-asalan. Nah, ini ada beberapa ya author, penulis atau peneliti yang ketika membuat pertanyaan penelitian untuk SLR tidak menggunakan kerangka kerja. Nanti kita coba lihat beberapa contoh kerangka kerja yang umum digunakan ketika menyusun research question atau pertanyaan penelitian di SLR.
Kemudian setelah pertanyaan penelitian tersebut jadi, kita uji coba dahulu. Apakah pertanyaan penelitian ini bisa digunakan untuk mencari dan menelaah publikasi-publikasi yang kita inginkan. Kalau ternyata pertanyaan penelitiannya bagus, namun ketika diterapkan untuk menganalisis atau mereview paper-paper yang ada di database tertentu ternyata susah, atau malah kita nggak mendapatkan paper satupun, ya sudah, kita coba modifikasi pertanyaan penelitian tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa kerangka kerja yang umum digunakan ketika menyusun research question atau pertanyaan penelitian di SLR. Yang pertama adalah PICOS ya. PICOS itu singkatan dari P itu population, kemudian I itu intervention, kemudian C itu comparison, kemudian O itu outcomes, sedangkan S itu study design. Di sini artinya ketika kita membuat pertanyaan penelitian, kita harus memperhatikan apa populasi dari penelitian-penelitian yang ingin kita kumpulkan. Kemudian apa intervensi atau perlakuan atau treatment yang diberikan pada populasi tersebut. Kemudian apa kelompok pembanding, kelompok kontrol yang dijadikan oleh para author-author yang kita review tersebut di dalam penelitiannya. Kemudian outcomes-nya, variabel terikatnya atau parameter yang diukur yang ingin kita kumpulkan apa. Kemudian studi desain ya, study design ini jadinya desain penelitian dari publikasi-publikasi yang ingin kita kumpulkan itu apa. Nah, itu harus kita sampaikan terlebih dahulu, kita pikirkan terlebih dahulu sebelum membuat pertanyaan penelitian. Misalkan populasinya adalah pasien dengan hipertensi, kita kumpulkan publikasi-publikasi yang nantinya melibatkan populasi berupa pasien dengan hipertensi. Kemudian perlakuan atau intervensinya apa? Diet rendah garam. Jadinya populasinya nanti menerima perlakuan diet rendah garam. Kemudian ada kelompok kontrol, kelompok pembanding, yaitu pasien-pasien yang mengkonsumsi garam yang normal. Kemudian outcomes-nya apa yang ingin kita lihat, yaitu penurunan tekanan darah. Lalu studi desainnya, ya, desain penelitiannya apa? Yaitu misalkan randomized control trials atau RCT, ya, salah satu jenis eksperimen. Sehingga dari 5 pertimbangan ini lalu kita buat pertanyaan, apakah diet rendah garam lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan konsumsi garam normal pada pasien hipertensi? Nah, ini pertanyaannya yang nanti bisa dijawab dengan melakukan SLR. Kita kumpulkan penelitian-penelitian yang populasinya ini, intervensinya ini, kelompok pembandingnya itu, outcomes-nya itu, study design-nya seperti itu, sehingga pertanyaan ini terjawab dari review kita. Kerangka kerja lain yang juga umum digunakan misalkan adalah PQ. Ya, P-nya itu population, kemudian E-nya adalah exposure, kemudian C-nya comparison, kemudian O-nya outcomes. Misalkan ini population-nya adalah spesies ikan tertentu ya. Kemudian exposure-nya adalah paparan polutan air. Exposure itu kan paparan ya. Jadinya populasinya terkena kondisi apa sih di penelitian yang ingin kita kumpulkan begitu. Kemudian kelompok pembandingnya adalah ikan yang tidak terpapar polutan begitu. Ya, ini hampir serupa dengan PICOS tadi. Kalau PICOS tadi kan kita menggunakan istilah intervention. Kemudian outcomes. Nah, outcomes-nya adalah tingkat kelangsungan hidup si ikan tersebut. Sehingga pertanyaan yang bisa kita munculkan sebagai research question dari SLR kita adalah bagaimana paparan polutan air mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup spesies ikan tertentu dibandingkan dengan spesies yang tidak terpapar. Nah, spesies ikan tertentunya ini nanti bisa kita ganti dengan nama spesies ikan yang ingin kita teliti. Kemudian satu lagi kerangka kerja yang menurut saya juga sering digunakan yaitu spider. Ya, S-nya itu sample, kemudian P-nya adalah phenomenon of interest, kemudian D-nya adalah design, kemudian E-nya adalah evaluation, dan R-nya adalah research type. Misalkan, sampelnya adalah siswa sekolah menengah, SMA atau SMP. Kemudian P-nya adalah penggunaan teknologi digital. Ya, jadinya kondisi atau atau perlakuan atau kasus yang ingin diteliti itu bisa kita masukkan di phenomenon of interest. Kemudian desainnya yaitu desain penelitian, misalkan studi kasus atau case study. Kemudian evaluationnya, apa sih yang diukur, apa yang ingin diteliti di publikasi-publikasi tersebut, misalkan peningkatan pemahaman konsep. Kemudian research type-nya, misalkan kualitatif. Sehingga nanti kita mengumpulkan publikasi-publikasi yang penelitiannya adalah jenis kualitatif
desainnya adalah studi kasus yang meneliti siswa sekolah menengah ketika mereka mengikuti pembelajaran berbasis teknologi digital yang nanti yang diukur adalah pemahaman konsep mereka. Sehingga research questionnya seperti ini. Bagaimana penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mempengaruhi pemahaman konsep pada siswa sekolah menengah. Nah, research question cukup satu nggak masalah. Nah, dari satu pertanyaan ini nanti bisa bercabang menjadi lebih dari satu sub pertanyaan. Tetapi satu pertanyaan utama saja sudah cukup untuk menjadi SLR yang baik. Kemudian langkah kedua adalah mengembangkan dan memvalidasi protokol. Nah, ini salah satu langkah yang sering dilupakan oleh para author atau penulis ketika menyusun SLR. Nah, kalau kita tadi ya saya singgung di awal, kalau kita ingin publishnya di jurnal Trindex Scopus tetapi tidak terlalu bereputasi tinggi dan di bidang-bidang tertentu, kita tanpa pengembangan protokol dan validasi protokol mungkin SLR kita bisa mudah dipublish. Tetapi kalau penelitian kita di bidang kesehatan, kemudian penelitian kita di bidang yang lain tetapi kita ingin publish di Springer, Elsevier, Taylor & Francis, maka kita harus menyampaikan protokolnya itu sudah dikembangkan dan sudah divalidasi. Protokol itu apa? Protokol itu langkah kita melakukan SLR, ya. Nah, ketika kita di tahapan ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah harus adanya transparansi atau keterbukaan. Sehingga kita perlu mendokumentasikan langkah kerja kita dalam SLR atau protokol penelitian yang kita lakukan secara rinci. Secara rinci ini dari mana saja? Ya dari latar belakang SLR kita apa, tujuan atau research questionnya apa, kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menyeleksi publikasi yang ingin kita review seperti apa, database yang akan kita gunakan seperti apa, strategi pencariannya seperti apa, strategi analisisnya seperti apa. Nah, itu harus kita detailkan ya. Tetapi tidak harus kita munculkan di paper kita. Di paper kita hanya kita sampaikan saja bahwasanya kita sudah mengembangkan protokol. Setelah protokol dikembangkan kemudian divalidasi. Itu juga kita sampaikan di paper. Dan nanti bisa kita lampirkan ya, karena di jurnal-jurnal publisher besar itu kadang kita diminta untuk melampirkan protokol dari SLR kita. Nah, setelah itu protokolnya harus divalidasi. Nah, validasinya kalau kesulitan ya sudah bisa kita libatkan teman sejawat yang tidak termasuk dalam tim author atau tim penulis SLR tersebut. Misalkan kita dosen muda ingin melakukan penelitian SLR tentang pendidikan, maka kita bisa meminta senior kita yang profesor, yang doktor, yang terbiasa meneliti di bidang pendidikan untuk memvalidasi apakah tahapan SLR kita sudah bagus atau tidak. Sederhana seperti itu tidak masalah daripada tidak sama sekali. Tetapi yang lebih advance, nah kita bisa menggunakan website tertentu ya, sudah ada website yang menjadi tempat kita bisa mengunggah protokol SLR kita, kemudian nanti divalidasi oleh validator eksternal. Namun kalau hal tersebut sulit kita lakukan, ya sudah kita libatkan saja teman sejawat, senior yang ada di bidang tersebut, begitu ya. Nah, kemudian nanti apa detail protokolnya? Bagaimana sih? Apa saja sih protokol itu harus? Apa saja sih tahapan-tahapan yang harus muncul di protokol? Nah, tahapan-tahapan itu kita jelaskan di tahapan selanjutnya. Tahapan 3 sampai 6 itu merupakan bagian-bagian yang harus kita sampaikan di protokol. Nah, sekarang kita masuk di tahapan 3. Tahapan 3 dalam SLR adalah mencari publikasi. Ya. Mungkin kalau kita tulis di paper, kita bisa menuliskan strategi pencarian publikasi. Nah, ketika kita mencari publikasi, tentunya kita menggunakan database tertentu. Database yang kredibel, yang komprehensif, dan yang tentunya terkenal. Ya, misalkan kita bisa menggunakan Scopus ya. Dengan Scopus kita sudah dapat memperoleh berbagai penelitian berkualitas yang cocok untuk dianalisis menggunakan SLR. Kita juga bisa menggunakan Web of Science ya. Bagi teman-teman yang dari bidang kesehatan juga bisa menggunakan PubMed ya. Kemudian kita juga perlu mendokumentasikan strategi pencarian kita ya. Nanti kita tuliskan kita menggunakan database apa sih? Kemudian kata kunci yang kita gunakan untuk mencari publikasi sesuai dengan research question tadi seperti apa? Apa yang kita ketikkan? Kemudian operator boolean apa yang kita gunakan? Kemudian filter-filter apa yang kita centang? Begitu. Itu perlu kita sampaikan di strategi pencarian publikasi. Operator boolean itu apa? Operator boolean itu and, or, dan sebagainya. Nanti saya lihatkan contohnya.
Nah, ini contohnya. Contoh strategi pencarian. Misalkan, saya menggunakan database Scopus. Sedangkan kata kuncinya atau query untuk pencariannya seperti ini. Nah, ini low sodium diet, ini kata kunci. Kemudian or ini boolean. Artinya or itu kita ketika memunculkan dua kata dan dua kata atau dua frasa tersebut dipisahkan dengan boolean or. Nah, nanti publikasi itu bisa memunculkan salah satu dari dua pilihan kata tersebut. Misalkan ya, low sodium diet dan low salt diet. Publikasi yang muncul dari hasil pencarian kita boleh hanya memunculkan low sodium diet atau boleh hanya mengandung low salt diet, begitu. Nah, ini sinonimnya ada 4 yang kita masukkan. Jadinya ketika kita mencoba merancang kata kunci, kita coba cari sinonim-sinonim, kata-kata lain yang bisa mewakili kata kunci yang kita inginkan. Nah, ini ada 4 pilihan. Jadinya publikasi boleh mengandung salt reduction, boleh mengandung sodium reduction, bisa mengandung low salt diet, bisa mengandung low sodium diet, terserah. Dipilih salah satu, begitu. Tetapi wajib publikasi tersebut harus minimal mengandung salah satu dari 4 frasa ini. Kemudian ada operator boolean n. Kalau n itu artinya dua kata yang kita munculkan, itu harus dua-duanya wajib muncul di naskah kita, begitu. Ya, misalkan ini N hypertension or high blood pressure, ya. Jadinya salah satu dari dua kata ini harus wajib muncul dari hasil pencarian ketika kita menggunakan database Scopus, begitu. Di video selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana cara memanfaatkan tool AI untuk merangkai search query yang optimal dan maksimal. Nah, setelah kita sampaikan search query-nya, kemudian kita sampaikan juga filternya. Ya, misalkan kalau kita menggunakan Scopus, di sisi kiri itu ada tombol filter hasil pencarian. Ya, kita bisa memfilter berdasarkan tahun publikasinya, kemudian jenis sumbernya, jenis dokumennya, bahasanya, hingga aksesnya. Misalkan tahun publikasinya 5 tahun terakhir, kemudian jenis sumbernya adalah jurnal, sedangkan jenis dokumennya adalah artikel penelitian, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Serta aksesnya adalah full open access, sehingga PDF atau full text-nya bisa kita download dengan mudah. Nah, filter ini termasuk strategi pencarian, ya. Sehingga nanti di strategi pencarian kita sampaikan ini poin-poin ini secara ringkas di paper kita, begitu. Nah, setelah kita melakukan pencarian di database yang sudah kita pilih menggunakan strategi pencarian ini, kita lanjut ke tahapan keempat, yaitu seleksi studi. Nah, dalam seleksi studi ini kita mengenal istilah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria-kriteria untuk menentukan studi mana yang relevan dengan research question awal tadi yang sudah kita susun, ya, dan harus dimasukkan dalam review karena sesuai dengan research question tersebut. Sedangkan kriteria eksklusi itu kriteria sebaliknya, ya, yaitu kriteria yang kita gunakan untuk mengecualikan atau membuang atau menyisihkan studi-studi yang tidak memenuhi kriteria inklusi atau yang tidak relevan untuk pertanyaan penelitian. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ini research question pertama kita tadi, apakah diet rendah garam lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan konsumsi garam normal pada pasien hipertensi? Kriteria inklusinya seperti ini contohnya. Harus dalam desain studinya adalah randomized control trials atau RCT dan populasinya pasien hipertensi. Studinya harus mengevaluasi efek diet rendah garam terhadap tekanan darah. Kriteria eksklusinya contohnya misalkan studinya berupa observasional atau case study, bukan RCT. Atau mungkin juga penelitiannya pada populasi yang tidak hipertensi. Nah, misalkan seperti itu, ya. Contoh research question yang kedua tadi, bagaimana paparan polutan air mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup spesies ikan tertentu dibandingkan dengan spesies yang tidak terpapar. Kriteria inklusinya misalkan, studi observasional atau eksperimental tentang efek polutan air pada ikan. Kemudian penelitian yang membandingkan tingkat kelangsungan hidup antara ikan terpapar dan tidak terpapar polutan. Sedangkan eksklusinya adalah studi laboratorium atau eksperimen in vitro. Kemudian penelitian tentang polutan namun bukan pada air. Kemudian studi yang tidak menyajikan data kelangsungan hidup. Begitu.
Contoh terakhir menggunakan pertanyaan penelitian kita yang ketiga tadi. Mohon maaf ya, saya menyampaikannya agak cepat biar videonya tidak terlalu panjang. Karena biasanya kalau saya menjadi narasumber untuk workshop semacam ini itu biasanya seharian. Nah, ini saya coba persingkat. Ya, sekarang contoh kriteria untuk pertanyaan penelitian bagaimana penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mempengaruhi pemahaman konsep pada siswa sekolah menengah. Kriteria inklusinya, yang pertama, studi kualitatif yang meneliti penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran SMA. Kriteria selanjutnya, studinya harus mengevaluasi pemahaman konsep sebagai hasil atau variabel terikat. Sedangkan eksklusinya, kalau penelitiannya kuantitatif atau campuran tanpa fokus ke kualitatif, maka harus dibuang. Kemudiannya, fokus penelitiannya adalah pendidikan lain selain menengah, misalkan SD atau perguruan tinggi. Kemudian artikel atau laporan tanpa di peer review, itu juga bisa kita jadikan sebagai kriteria eksklusi. Nah, setelah kita melakukan seleksi paper tersebut, kita selanjutnya masuk ke tahapan kelima, yaitu menilai kualitas studi. Nah, ini satu dari dua tahapan yang juga sering dihilangkan oleh author ketika melakukan SLR. Ya, tahapan yang satu tadi validasi dan pengembangan protokol. Kemudian tahapan satunya yang sering dihilangkan adalah menilai kualitas studi. Nah, ketika kita sudah melakukan pencarian paper yang ingin kita SLR tadi menggunakan search query tertentu dengan filter tertentu, kemudian kita seleksi manakah yang sejalan dengan kriteria inklusi kita dan mana yang tidak sejalan dengan eksklusi kita harus dibuang, maka nanti tersisa beberapa paper. Nah, beberapa paper ini kemudian jangan langsung kita review, harus kita nilai kualitasnya, harus kita akses kualitinya dari studi-studi yang ingin kita review tersebut. Nah, untuk mengakses atau menilai kualitas dari studi-studi tersebut, kita harus menggunakan alat yang terstandar, ya. Kemudian kita juga harus konsisten dalam mereview sehingga valid, ya, valid. Dan kalau instrumennya insya Allah reliable, kalau kita menggunakan instrumen yang berkualitas, instrumennya juga valid. Tetapi hasil dari akses kualitas ini juga harus valid juga. Oleh karena itu, kita harus melibatkan dua penilai yang independen. Ya. Nah, dua penilai ini bisa dari tim penulisnya sendiri. Beda sama validasi protokol tadi. Kalau validasi protokol harus dari orang lain, eksternal, bisa teman sejawat atau bisa yang lain. Sedangkan ketika menilai kualitas tadi ini, kita bisa melibatkan lebih dari satu penulis di tim penulis tersebut, kemudian kita menggunakan alat yang terstandar, nanti kita lihat contohnya, kemudian dua atau lebih penulis tersebut melakukan asesmen kualitas studi. Begitu, ya. Kenapa kok perlu? Nah, karena begini ya, bisa jadi ada paper-paper yang di bawah standar, sehingga mungkin nanti akan menghasilkan bias hasil, ya, hasilnya bias, hasilnya nggak valid, hasilnya nggak kredibel. Nah, itu perlu kita lihat apakah misalkan sisa 50 studi setelah diseleksi menggunakan inklusi dan eksklusi, 50 studi itu masih memiliki kualitas yang bagus semua atau tidak. Nah, untuk menentukannya kita lakukan tahapan kelima ini. Apa saja contoh alat penilaian kualitas tadi? Nah, yang termasuk paling sering digunakan dan terkenal adalah Cochrane. Ya, Cochrane Risk of Bias Tool. Biasanya Cochrane ini bisa kita gunakan untuk SLR ketika kita mengumpulkan penelitian-penelitian yang ada intervensinya atau ada perlakuannya, ada kelompok perlakuan, kelompok eksperimen. Misalkan penelitian randomized control trial, ya, RCT. Kemudian kita bisa dengan alat ini kita bisa menilai risiko bias dalam penelitian, kemudian seleksi, pelaporan dan bias lainnya itu bisa kita akses, ya. Nah, nanti mungkin di video yang lain kita bisa bahas, ya, apa saja poin-poin dalam Cochrane ini. Kemudian panduan yang lain yang bisa kita gunakan adalah CASP, ya, CASP, yaitu Critical Appraisal Skills Program, checklist. Nah, ini checklist ini bisa kita gunakan tidak hanya untuk RCT, tetapi juga untuk studi kualitatif, kuantitatif, gitu. Yang nanti bisa kita nilai nanti validitas, kepentingan, dan aplikabilitas dari hasil penelitian yang kita review. Kemudian salah satu yang lain yaitu STROBE, ya, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Jadinya lebih fokus digunakan ketika kita melakukan SLR di bidang epidemiologi.
tetapi juga bisa kita adaptasi untuk bidang yang lain. Dan masih ada beberapa alat penilaian lain, tetapi tidak saya sampaikan, yang juga dapat digunakan untuk jenis penelitian yang lain. Namun prinsipnya begini, misalkan kita ingin melakukan penelitian di bidang A, dan di bidang A itu kita masih belum menemukan alat penilaian yang cocok, maka kita bisa adaptasi Cochrane, bisa kita adaptasi CHESP, bisa kita adaptasi Strobe, sesuai dengan jenis atau desain penelitian yang kita kumpulkan. Begitu. Nah, oleh karena itu setelah kita nanti mengakses atau asesmen kualitas, maka nanti papernya bisa saja jumlahnya bertahan atau berkurang. Yang menurut kita ada bias berdasarkan penilaian kualitas studi ini, maka kita buang dari proses review kita. Nanti seluruh proses dari pengumpulan publikasi, seleksi publikasi, kemudian asesmen kualitas bisa kita ringkas menjadi flow chart atau flow diagram dari Prisma. Nah, ini gambarannya. Bagi teman-teman yang sering membaca SLR ya di publikasi jurnal Trindex Scopus, insya Allah tidak asing dengan flow chart seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ya jumlah dokumen yang kita dapatkan setelah kita mencari di Scopus itu berapa, dengan menggunakan search query seperti itu berapa, kemudian setelah difilter menurun berapa, kemudian setelah itu setelah diseleksi menggunakan inklusi dan eksklusi nanti terbuang berapa, kemudian setelah diseleksi kriteria inklusi dan eksklusi yang bertahan berapa, ketika dicek apakah semua bisa di-download full papernya. Kalau semuanya dapat di-download maka tidak ada yang dibuang. Tetapi kalau ternyata ya meskipun sudah kita centang open access ternyata PDF-nya nggak bisa di-download, maka nanti kita laporkan ada berapa paper yang tidak bisa diakses full papernya, atau yang sudah di-retract itu ada berapa, sehingga nanti tersisa di sini. Nah, setelah melewati tahapan seleksi tersebut, kemudian nanti kita akses kualitasnya. Kualitinya kita assess ya, asesmen kualitas. Nah, kemudian kita laporkan beberapa publikasi yang ternyata tidak lolos asesmen kualitas tersebut, sehingga nanti tersisa paper-paper yang nanti siap dilakukan review. Nah, ketika dilakukan review, kita sudah masuk tahapan ke-6, yaitu ekstraksi data. Nah, di ekstraksi data ini nanti kita bisa menggunakan template ya, bisa dalam bentuk tabel misalkan. Nanti kita sesuaikan dengan kerangka kerja kita yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan penelitian tadi, misalkan PICOS ya, maka nanti kita bisa buat tabel di Excel, kita tuliskan authornya siapa, judul artikelnya apa, tahun publikasinya tahun berapa, kemudian populationnya apa, interventionnya apa, comparisonnya apa, outcomes-nya apa, kemudian studi desainnya apa ya, kemudian mungkin kita tambahkan catatan lainnya ya. Nah, begitu ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya ketika kita menggunakan tool AI, kita juga akan membahas template ekstraksi data. Karena ketika kita membahas tool AI, kita juga langsung praktik bagaimana melakukan SLR yang baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan di video ini. Kemudian uji konsistensi ya. Nah, ini kadang juga ditanyakan oleh reviewer dan diminta oleh editor ya. Ketika kita publish di jurnal Trindex Scopus bereputasi tinggi, apakah memang ekstraksi datanya itu konsisten? Nah, untuk memastikan konsistensi dari ekstraksi data, maka sebaiknya yang melakukan ekstraksi data itu juga lebih dari satu penulis. Ya, ada dua penulis yang sama-sama melakukan ekstraksi data, kemudian di akhir dicocokkan, ya, dibandingkan, kemudian nanti ditelaah lebih lanjut. Nah, nanti sehingga hasilnya akan muncul tabel-tabel. Kalau kita baca paper-paper SLR itu kan biasanya ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu diambil dari ekstraksi data, begitu. Tapi kalau tabelnya panjang bisa kita lampirkan menjadi file attachment, begitu. Setelah data kita ekstrak, maka kita akan mendapatkan temuan-temuan penting, informasi-informasi penting atau poin-poin penting dari setiap publikasi yang kita review berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu tahapan terakhir adalah sintesis temuan. Ya, di sintesis temuan ini sederhananya dari tabel ekstraksi data mau kita apakan ketika ingin kita lapor dan kita bahas, ya. Jadinya di sini sebetulnya kita interpretasi lebih lanjut. Nah, ketika melakukan sintesis data itu ada dua pendekatan. Ya, kalau kita hanya SLR, kita bisa menggunakan sintesis naratif.
Jadinya hanya kita baca, kita hubung-hubungkan, kita kelompokkan temuan-temuan dari ekstraksi data tadi sehingga menjadi satu tema atau satu kelompok atau satu paragraf yang padu ya di setiap poin penting, sehingga nanti ada beberapa paragraf hasil dari sintesis naratif berdasarkan jumlah tema, topik, poin, atau mungkin hal penting yang bisa kita rangkai. Tetapi kalau penelitian SLR kita berbasis kuantitatif ya, ini maksud saya bukan publikasi reviewnya desainnya kuantitatif ya, tetapi SLR-nya ya, karena SLR itu bisa pure kualitatif, bisa juga memunculkan kuantitatifnya. Nah, ketika SLR menggunakan pendekatan kuantitatif, maka kita mengenal istilah meta-analisis ya. Nah, meta-analisis itu salah satu jenis dari SLR ya. Jadinya nanti dari temuan-temuan dari review seluruh publikasi, nanti kita hitung misalkan effect size-nya, kita catat effect size-nya, kemudian kita analisis. Nah, ini namanya meta-analisis. Insya Allah di video yang lain akan kita bahas bagaimana sih meta-analisis itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan, SLR tidak harus sampai meta-analisis. Ya, dari ekstraksi data kemudian kita interpretasi menggunakan sintesis naratif nggak masalah. Ya gitu. Kemudian setelah kita interpretasi, kita sampaikan hasil sintesis berbasis naratifnya, kita sampaikan juga implikasinya di discussion. Ya, jadinya di paper di bagian discussion atau pembahasan, kita tidak hanya interpretasi tetapi kita sampaikan implikasi dari SLR kita. Oke, itu 7 tahapan utama yang harus kita lakukan ketika melakukan systematic literature review kalau SLR kita ingin kita publish di jurnal internasional yang bereputasi tinggi. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas tool-tool AI yang memudahkan kita untuk melakukan SLR. Ya, SLR itu insya Allah jauh lebih mudah dari penelitian lapang. Kemudian dengan keberadaan AI, kemudahan itu akan semakin meningkat sehingga peluang kita publish di jurnal bereputasi juga semakin tinggi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.